selama 30 menit ke depan bersama saya Farida Amalia. Dan saat ini kita sedang berada di Pemalang. Sayang rasanya jika sudah sampai di Pemalang kita tidak mencicipi kuliner khas Pemalang, yaitu sate loso khas Pemalang. Ada pastinya penasaran kan dengan kuliner khas Pemalang yang satu ini? Ikuti saya. Ya saudara, saat ini saya sudah berada di sate loso khas Pemalang. Dan pastinya Anda penasaran sebenarnya sate loso. Loso sendiri itu nama orang atau memang nama kulinernya nama sate loso. Nah, untuk menjawab rasa penasaran Anda, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Mul yang merupakan generasi kedua dari Pak Loso. Sejarahnya bagaimana sih? Langsung saja kita tanya dengan Pak Mul ya. Pak Mul, apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Mul, ini pemirsa sekalian, ini kan masih penasaran. Sebenarnya sate loso sendiri itu nama kulinernya atau loso itu adalah nama dari orang atau bagaimana? Sejarahnya bagaimana? Sejarahnya loso itu nama penciptanya mbah saya, kakek Iya. Mbah Loso. Berarti nama orang, karena orang kan taunya sate loso itu adalah kuliner gitu. Ternyata sate loso itu losonya berasal dari nama eyangnya Pak Mul ini. Kemudian Pak Mul, untuk yang Mbah Loso ini asalnya memang dari Pemalang sini atau bagaimana? Kalau Mbah Loso aslinya dari Kudus. Dari Kudus. Kalau Mbah Putri dari Desa Gemuh, Kendal. Jadi Kudus dan Kendal bertemu di Pemalang. Akhirnya membuat sate loso ini. Iya. Yang menjadi ciri khas dari sate loso ini apa sih, Pak Mul? Ya, apa ya? Sisi khasnya yaitu pakainya sambal, ada sayurnya. Ada satenya, ada sayurnya, dan satenya ini kan ada rempah-rempahnya ya. Ini memang rempah-rempahnya ini bumbunya diupdate terus apa memang bumbunya sudah khas paten dari eyang dulu seperti itu? Dari dulu. Jadi ceritanya bagaimana ini, Pak Mul? Nah, itu dulu kan eyang jualan. Setelah eyang nggak ada, ganti bapak saya yang jualan. Nah, itu diturunkan ke ibu saya kan yang bikin bumbunya. Ya. Jadi ini bumbunya memang asli racikan turun, iya, dari turun. Mbah Loso sendiri ya. Dulu. Jadi Mbah Loso ini kalau boleh tahu bumbunya apa aja sih? Bumbunya apa? Bumbu sate. Ya. Karena kok rasanya tuh khas gitu ya. Kalau bumbu satenya itu macam-macam rempah, banyak rempah-rempah. Ya dari bawang merah, bawang putih, ketumbar, lada, kayu manis, sedikit jinten, terus gula jawa. Gula jawa itu gula merah. Gula merah itu yang mungkin bikin penyedapnya di situ ya, Pak Mul. Berarti untuk bumbu-bumbu ini itu disangrai dulu atau langsung ditumbuk atau langsung tumbuk, masih langsung waktu segar itu langsung ditumbuk. Gitu, berarti tidak perlu ada yang disangrai dulu, enggak. Oh, berarti langsung ditumbuk, langsung di masak dulu, enggak digoreng dulu atau gimana? Enggak, langsung disajikan seperti itu, dicampurkan ke dagingnya seperti itu. Jadi itu campur, bikin bumbu dulu, baru kalau mau bikin sate diurap gitu ya. Pak Mul, ini kan setiap orang konon katanya nih kalau beda tangan beda rasa. Itu benar nggak? Kalau Pak Mul sendiri merasa seperti itu nggak, Pak? Mul kan sudah merupakan generasi kedua ya, Pak ya? Ketiga. Ketiga maaf. Ya tak kira ya nggak ada bedanya. Soalnya kan tinggal gimana cara ngeracik bumbunya. Kalau meracik bumbunya sendiri, misalkan antara bawang merah dulu atau ini dulu, mungkin beda bisa menyebabkan beda rasa. Itu seperti ya kalau lengkuas, yang tua sama yang muda itu juga beda rasanya. Itu dia. Terus untuk sayur, kalau bawang merahnya kurang, ini juga kurang segar. Gitu. Jadi sebenarnya komposisinya tuh sudah di ini ya, makanya ada beberapa kan sempat kita lihat juga ada namanya sate semacam sate loso tapi tidak nama loso ya. Itu juga mirip-mirip gitu tapi rasanya beda, tetap
nyamleng, tetap enaknya yang di sini. Kalau sate loso, dulunya itu kan pakai daging kerbau. Nah itu kenapa? Ada sejarahnya nggak kenapa Nah itu pakai daging kerbau? dari dulunya kan jarang ada sapi. Tapi sekarang pakai sapi karena sudah nggak ada yang motong kerbau. Oh iya, betul. Sekarang lebih mudah ditemukan daging sapi dibandingkan daging kerbau gitu ya. Oke, daging kerbau itu bukan karena dari dulu Mbah Loso itu asal dari Ya. Kudus, bukan? Karena memang Mungkin di sini. jadi Dulunya dari dulu kan pakainya daging kerbau. oh iya, kalau di Kudus kan banyak ya daging kerbau. Dan ini kalau kita lihat ini dari kuliner yang ada di depan sini seperti kayak akulturasi antara Kendal dengan Kudus, betul nggak Pak Mul? Saya sendiri waktu itu belum ada sih ya. Iya. Jadi saya tahunya, wong bahasa aja saya nggak menang. Yang mulai jualan itu saya yang itu mulai bapak saya ngerti. Setelah itu dulunya memang nggak ngerti, setelah tahu silsilahnya Mbak Putri dari Kudus. Mbak Putri dari Sagumo Kendal. Nah itu kan merantau di sini, dan di sini jualan sate. Iya. Terus nurun bapak saya. Setelah bapak saya nggak ada, Nurun Pak Mul. Nah sekarang adik saya. Iya. Pak Mul, waktu kita di Kendal juga ada kan konsep antara sate, kemudian juga ada sayurnya seperti sate bumbon kalau di Kendal. Ini kan mirip-mirip seperti itu, tapi beda ya. Yang bedain apa sih? Pak Mul, boleh nih kita lihat nih teksturnya nih. Yang bedain antara sate loso ini dengan sate bumbon, atau beda atau sama ini? Saya kira ya beda, bumbunya mungkin lain. Bumbunya lain. Sambelnya Ya, juga lain. Ini sambelnya juga lain. Jadi ini sambelnya lebih ke sambel bumbu, kemudian ini ada sambelnya sambel merah gitu Sambel ya. merah, pakainya lombok merah. Oh sama ini kacang. pakainya lombok merah. Ada bumbu lain nggak dimasukkan Nggak ada. dalam sambal itu? Nggak ada nih. Pak Mul, kalau kita lihat ini kan di sepanjang Pemalang ini, sepertinya yang sate loso ini sini sama yang di depan sana. Iya. Yang satunya ini sate loso Pak No, satunya sate loso Pak No Putri. Iya. Itu memang masih satu. Ya, Pak No itu adik saya. Oh, masih satu keluarga gitu ya. Adik. Betul. Saya kirain ada cabang-cabang yang lain, Ya. ternyata masih satu keluarga, satu silsilah, satu keturunan. Saya mau bahas nih kenapa ini kan orang-orang pada cerita kalau sate loso itu mah khasnya di situ, dan sate loso tidak bisa ditemuin ke lain-lain gitu. Saya akan bahas ini usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng. Kita bahas kuliner sate loso khas Pemalang, nikmat lengkap. Nah, sebelum kita mulai mencicipi kuliner yang ada di depan saya akan tanya-tanya lagi dengan Pak Mul ini terkait dengan sate loso. Pak Mul, kalau kita lihat ini kan sate yang namanya sate loso khusus khas Pemalang ini tidak semuanya ada, cuma ada sini sama situ ya Pak ya. Ini saya juga dengar-dengar nih sate loso ini ternyata sudah dipatenkan. Itu ceritanya bagaimana Pak Mul? Ya itu memang biar nggak ada yang niru pakai nama loso, itu nama kakak saya. Oh, Jadi sebelumnya ya, emang ada ya, ada yang niru gitu. ada dulu ada yang niru pakai sate loso lah itu. Karena berhubung loso itu nama kakak saya, supaya nama kakak saya itu jangan dibawa-bawa, khusus untuk keluarga Ya, dan keturunan, anak cucu dan keturunan boleh, tapi kalau orang lain nggak boleh gitu ya, karena sudah ada patennya. Itu tahun berapa sih Pak Mul dipatenkan? Sudah lama. Sudah lama. Jadi dipatenkan tuh karena lebih ke nama sate losonya. Namanya losonya. Losonya karena nenek dari kakek itu ya. Tadi Pak Mul juga mau cerita terkait dengan daging yang Kalau untuk daging, sate loso itu khusus dagingnya. Pakainya khas dalam. khas dalam. Iya. Itu kenapa? Lebih empuk atau bagaimana? Itu paling empuk. Paling empuk. Iya, itu pakainya khas dalam. Jadi bumbunya lebih cepat meresap dan begitu masuk ke dalam gigitan pertama itu waduh rasanya menggoda selera. Jadi itu milih. Istilahnya kalau daging itu, umpamanya dulu saya, adik saya, adik sekarang
ke tempat anu daging itu. Biasanya langsung ke tempat pemotongan itu langsung yang daging segar gitu. Berarti nggak bisa langsung sembarangan, yang penting daging sapi udah langsung potong-potong terus dibuboni gitu nggak? Enggak, pakainya beda. itu daging khas dalam. Untuk bumbuinnya ini berapa lama sih biar bisa meresap gitu? Kalau kita lihat ini para pengunjung yang di sini kok paham sekali makanya enak Ya sekali. cepat langsung. Oh, langsung. Bumbunya langsung Tanpa marinasi 30 menit, 15 menit gitu nggak? Enggak, bisa langsung. Langsung meresap gitu, langsung dibakar. Bakar, Gitu. Iya. Dibakar. Iya, ini saya mau nanya ini Pak Mul, ini terkait kuliner yang ada di depan saya. Ini ada kecambah, ada daging. Ini namanya apa? Itu namanya soto loso juga. Soto loso, ada sate loso, ada soto loso. Nah, kalau tadi sate loso sudah diceritakan oleh Pak Mul, sate loso, soto loso ini yang bikin penasaran. Ini apa sih? Ini seperti apa nih, Pak Mul, bisa diceritakan soto loso ini? Iya, Ada kecambahnya. Ini bumbunya masih sama seperti bumbu soto atau beda atau bumbu? Bumbunya ya sama seperti bumbu soto, cuma kan ada kelainan. Ada beda ya, ada beda. Bedanya apa ini? Ada dagingnya lebih ke kecambahnya atau? Ya kan kalau soto kalau di Malang kebanyakan ya pakai kecambah. Kecambah. Oh, soto khas Pemalang itu ternyata pakai kecambah. Itu ada soto, ada apa kan kebanyakan Iya. pakai kecambah kalau Terus di ini Malang. kecambahan ini saya boleh lihat ya Pak Mul, sebelum saya cicipin, jadi saya lihatkan dulu ke pemirsa. Kemudian ini juga ada dagingnya, ini dagingnya daging khas dalam juga. Bukan. Bukan. Itu khusus untuk sayur lain. Sayur lain. Ini kenapa lain? Karena kan direbus dulu. Oh, takutnya nanti ngoprol ya kalau kamu bukan, kalau orang Jawa bilang Kalau ngoprol. sate kan mentah langsung dibumbuni langsung dibakar. Bakar langsung dimakan jadi empuk Iya. gitu. Ini selain daging ada apa lagi nih? Biasanya ada urat. Oh, ada tulang. urat, jadi Ada lebih tulang. teksturnya tuh lebih menggoda gitu ya, selain daging. Jadi ini lebih kompleksnya gini. Jadi ibaratnya nanti Idul Adha bagi yang dapat daging kurban banyak, ini kan yang daging khas dalamnya bisa dibuat untuk sate loso. Kemudian yang sisanya bisa dipakai untuk soto loso. Ini tapi bumbu-bumbunya masih sama. Itu bumbu ya hampir sama. Itu bumbunya juga bawang merah, bawang putih, lengkuas. Nah, itu dia semua ditumbuk, kemudian digongso kalau orang Jawa bilang. Terus dimasak seperti ini. Ini sepertinya kelihatan ngaldu banget, jadi rasanya pingin segera mencicipi. Nah, sebelum dicicipi saya mau tanya lagi. Ini soto losonya ini juga sudah lama juga dibikin bersamaan dengan sate loso waktu zaman Mbah. Dari temurun turun. dari Simbah itu sudah. Oke, berarti ini juga include dipatenkan ya karena masuk dalam kuliner sate loso. Ya, Pak Mul, sebenarnya saya mau tanya-tanya lagi ini, tapi saya juga mau tanya-tanya pada para pengunjung yang menikmati sate loso di sana. Oke, Pak Mul matur suwun, nanti kita akan berbincang lagi usai jeda pariwara berikut ini. Setiap daerah pastinya memiliki kuliner khas yang menjadi incaran para pengunjung yang datang ke daerah tersebut. Tak terkecuali di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Salah satu kuliner yang menjadi ciri khas Pemalang adalah sate loso. Keunikan dari sate ini adalah bahan yang dipakai adalah daging khas yang merupakan bagian dalam sapi atau kerbau. Selain lebih nikmat, dagingnya pun lebih empuk dan bebas kolesterol. Cara memasaknya pun berbeda dengan sate-sate pada umumnya. Untuk sate loso, daging sebelum dibakar diberi bumbu khusus agar meresap. Setelah itu, daging yang telah dibumbui kemudian ditusuk dengan tusukan sate untuk kemudian dibakar dengan arang hingga setengah matang. Sate dibulak-balik sembari diberi bumbu lagi agar lebih meresap dan dibakar hingga matang. Cita rasa sate loso bertambah ketika disajikan dengan bumbu kacang yang lembut dan nikmat. Menurut saya, satenya ini teksturnya empuk, terus kemudian rasa bumbunya itu meresap,
sambelnya pas, rasanya rasa kacangnya enak banget. Yang beda nilai bumbunya. Bumbunya khas banget. Bumbu kacang sate loso itu tidak ada yang menyamai. Belum ada yang menyamai, saya belum pernah ketemu bumbu seperti sate loso ini. Rempah-rempahnya berasa banget. Gitu. Soto losonya itu ini juga unik. Ini hanya ada di soto loso karena perpaduan bumbunya, kemudian perpaduan isi dalam soto ini daging, kemudian ada cambahnya, terus rasanya juga seger dan harus rempah-rempah sangat terasa sekali. Dagingnya empuk ini, jadi tidak ada alot-alotnya, enak. Untuk sate loso, dagingnya pun terasa empuk, tidak alot dan bumbunya meresap. Terasa perpaduan antara manis, gurih dan pedas yang pas. Selain itu rasa rempahnya juga terasa nikmat. Pastikan Anda mencoba sate loso ini jika berkunjung ke Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Rasanya yang khas membuat konsumen selalu ingin tambah porsi lagi. Dalam penyajiannya, selain sate loso juga ada soto loso yang rasanya juga mantep banget. Soto loso ini berbeda dengan soto-soto lainnya. Soto loso berisi daging, urat, tulang muda, dan tauge. Kuahnya pun terasa segar dan bumbu rempahnya terasa memanjakan lidah. Adapun sejarah nama sate loso sendiri tidak lepas dari sosok nama Pak Loso yang berasal dari Weleri, Kabupaten Kendal yang kemudian hijrah ke Pemalang, Jawa Tengah. Pak Loso diyakini sebagai pelopor sate khas Pemalang. Resep masakan sate loso kemudian ia turunkan ke anaknya Bapak Sukar. Dari Pak Sukar, resep sate loso kemudian diturunkan ke putranya Pak Jono dan Pak Mulyono. Pak Mulyono atau yang biasa dipanggil Pak Mul sempat menjual sate loso di daerah Jalan Urip Sumoharjo, Pelutan. Namun sejak beberapa tahun lalu sudah pindah ke rumahnya di Jalan Kelut, Cokrah, Mulyoharjo. Bahkan sekarang sudah tidak membuka warung lagi. Dari Pak Mul, resep masakan sate loso kemudian turun ke Pak No yang masih kerabat dari Pak Mul dan berkembang hingga saat ini. Saat ini karena sudah dipatenkan sehingga hanya keluarga dan garis keturunan dari Pak Loso saja yang menjajakan sate loso ini. Nah, bagaimana? Anda penasaran dengan rasa khas sate dan soto loso ini? Jangan lupa jika Anda datang ke Pemalang, mampir aja ke kuliner khas Pemalang yaitu sate loso. Ya saudara, demikian tadi Sapa Jateng edisi kuliner khas Pemalang. Saya Farida Amalia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.